Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Amalia Sumoro, NIM 048 dari kelas 2023B. Baiklah, di sini saya akan membahas pengembangan material ramah lingkungan untuk konstruksi sipil. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang yaitu industri konstruksi semakin memprioritaskan penggunaan material konstruksi sipil yang ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh masalah lingkungan yang dihadapi industri konstruksi seperti penggunaan material yang tidak ramah lingkungan dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Semakin banyak peraturan dan tren global mendorong industri konstruksi untuk beralih ke bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan. Untuk membuat bangunan lebih ramah lingkungan, beberapa inovasi terbaru telah dilakukan. Akibatnya, penelitian tentang pembuatan material konstruksi sipil yang ramah lingkungan menjadi penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ketersediaan material ramah lingkungan untuk digunakan dalam konstruksi sipil, dan apakah material-material ini sudah memenuhi standar kekuatan dan keamanan yang dibutuhkan dalam konstruksi sipil. Kedua, bagaimana penggunaan material konvensional dalam konstruksi sipil dapat mempengaruhi lingkungan. Bagaimana penggunaan material ramah lingkungan dapat mengurangi dampak ini. Yang ketiga, bagaimana cara baru untuk mengembangkan material ramah lingkungan dapat memenuhi kebutuhan akan material konstruksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, mengingatkan tren dan peraturan global yang mendorong penggunaan material ramah lingkungan dalam konstruksi. Yang keempat, sejauh mana industri konstruksi siap untuk menggunakan material ramah lingkungan dalam konstruksi sipil dan apa tantangan yang akan dihadapinya. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak penggunaan material ramah lingkungan terhadap lingkungan sekitar, termasuk dampak pembangunan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan terhadap lingkungan. Kedua, mengetahui dampak penggunaan material ramah lingkungan terhadap kualitas bangunan dan lingkungan sekitar, termasuk efisiensi energi, konservasi air, dan penggunaan sumber daya alam. Ketiga, mencari solusi desain melalui penerapan material ramah lingkungan secara langsung oleh praktisi, serta memberikan referensi atau pengetahuan baru di bidang akademik untuk pembangunan dan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, mengetahui bagaimana komposisi limbah botol plastik, kemasan air mineral, dan limbah kulit kerang hijau berdampak pada bahan ramah lingkungan dalam pembuatan paving block dan bagaimana komposisi tersebut berdampak pada kekuatan tekan. Yang kelima, mengetahui apakah konstruksi hijau sesuai untuk diterapkan di Surakarta, termasuk penggunaan material yang ramah lingkungan, pengawasan kadar karbon dioksida, dan pengendalian asap rokok. Yang keenam, mengetahui bagaimana penerapan konstruksi hijau berdampak pada lingkungan, termasuk penggunaan energi matahari sebagai alternatif untuk energi, konstruksi, dan material ramah lingkungan, serta gagasan hemat atau sadar energi. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, penggunaan material ramah lingkungan dalam konstruksi sipil seperti penguraian emisi karbon dioksida dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dampak lingkungan. Kedua, penggunaan bahan ramah lingkungan seperti penggunaan limbah botol plastik dan limbah kulit kerang hijau sebagai pengganti untuk paving block dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Ketiga, penggunaan material ramah lingkungan juga dapat menguntungkan kesehatan masyarakat karena mengurangi tingkat zat berbahaya dalam lingkungan dan membuat udara lebih bersih. Yang keempat, penelitian dapat membantu memastikan bahwa konstruksi sipil mengikuti peraturan lingkungan yang ada, seperti menggunakan material ramah lingkungan dan mengikuti standar konstruksi hijau. Kemudian, batasan istilah. Yang pertama, material ramah lingkungan, yaitu material konvensional seperti material daur ulang, terbarukan, dan mengurangi emisi karbon dioksida dapat digunakan dalam konstruksi sipil untuk mengurangi dampak lingkungan. Kedua, konstruksi sipil, yaitu kegiatan pembangunan yang memerlukan penggunaan material konstruksi seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung lainnya. Yang ketiga, green construction, yaitu ide tentang pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang mencakup penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi,
konservasi air, dan pengurangan dampak lingkungan. Yang keempat, sertifikasi bangunan ramah lingkungan, yaitu proses sertifikasi bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan ramah lingkungan seperti penggunaan material ramah lingkungan. Yang kelima, efisiensi sumber daya alam, yaitu penggunaan material daur ulang dan terbarukan dalam konstruksi sipil memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. 6. Dampak lingkungan, yaitu efek dari penggunaan material konvensional dalam konstruksi sipil termasuk emisi karbon dioksida dan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien. Kemudian kajian pustaka. Pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Dalam hal ini saya menemukan menurut Menperin bangunan hijau atau green building mendapat perhatian penting di bidang teknologi hijau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur yang ramah lingkungan saat ini telah menjadi tren. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pelestarian lingkungan, penerapannya mulai dari pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat bangunan yang akan didirikan, diharap telah mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mendapatkan bangunan hijau diperlukan bahan bangunan yang mendukung. Oleh karena itu, industri bahan bangunan harus dapat mengembangkan produknya dengan memanfaatkan bahan baku lokal secara maksimal melalui pengembangan teknologi proses, desain, maupun peningkatan sumber daya manusia. Kemudian landasan teori yang pertama, sustainable construction, yaitu dalam menciptakan sustainable construction, pemilihan material konstruksi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pemilihan material secara sembarangan dapat menimbulkan masalah lingkungan dan keterkaitan antara konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Penggunaan material dan siklus dari suatu material menjadi inti dari konsep sustainable dari segi material. Kedua, teknologi hijau, yaitu pengembangan material ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau yang merupakan teknik untuk menghasilkan energi dan atau produk yang tidak mencemari lingkungan hidup, menjadi fokus penting dalam pengembangan industri bahan bangunan. Lingkup teknologi hijau mencakup bidang-bidang seperti energi terbarukan dan material daur ulang. Ketiga, konsep green building. Konsep green building menitik beratkan pada pentingnya pengaplikasian material yang ramah lingkungan, penggunaan energi yang hemat, efisiensi pembiayaan, serta pengelolaan air yang berkelanjutan dengan metode recycle dan reuse. Pemilihan material yang mendukung konservasi energi bangunan menjadi penting dalam penerapan konsep green building. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, dan teknik analisa data berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.